Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 5 akuntansi akan menjelaskan tentang laporan keuangan PT Bluebird. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hanif Ali Mubarak, NIM saya 067 dan ada teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Ika Puspa dengan NIM 072. Halo, perkenalkan nama saya Kalindea dengan NIM 081. Halo semua, perkenalkan saya Alivia Ayuni dengan NIM 073. Perkenalkan nama saya Raffi Akbar Ramadan dengan NIM 090. Oke, jadi silakan simak videonya. Selamat pagi Pak Raffi. Pagi Pak Hanif, pagi semuanya. Halo Pak Raffi, thank you banget udah nyempetin waktunya untuk datang ke sini. Nah, sengaja kita pilih tempat yang santai ya, biar obrolannya lebih enak dan juga nggak terlalu formal. Nah, walaupun tempatnya di kafe, topik yang kita mau bahas kali ini lumayan penting mengenai peluang investasi di Bluebird. Bluebird ya. Saya sudah tahu sih nama besar Bluebird itu. Tapi ngomong-ngomong sekarang kan banyak ojek online gitu ya. Apakah mereka masih bisa bersaing dengan ojek online itu? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget Pak Raffi. Banyak orang juga berpikir begitu kok. Tapi justru itu menariknya. Karena kami di PT Bluebird, kita nggak cuma diem aja gitu. Dan akhir-akhir ini, kita juga perlahan mulai collab sama Gojek untuk perlahan tuh masuk ke ranah digital buat memperluas ekspansi pangsa pasar kita. Iya, betul banget. Jadi, Bluebird ini tetap main di pasar tradisional dengan armada taksi reguler, tapi ini juga udah mulai masuk ke aplikasi. Jadi, konsumen ini makin banyak. Itu yang bikin Bluebird tetap relevan meski pesaingnya makin banyak. Wah, bagus ya. Tapi ngomong-ngomong soal investasi, saya mau tahu dong kondisi keuangan perusahaan kalian tahun kemarin tuh gimana untuk acuan saya ke depannya. Nah, justru itu hari ini tuh kita meeting buat ngomongin presentasi laporan keuangan. Jadi Pak Raffi bisa lihat sejelas-jelasnya laporan keuangan Bluebird kita. Nah, makanya Pak Raffi di sini kita bagi jadi 3 pembahasan. Yang pertama itu ada pembahasan mengenai laporan posisi keuangan, dilanjut dengan laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Sengaja kita jadi bagi 3 pembahasan biar perlaporannya kita jelaskan secara detail. Oh gitu. Saya minta tolong jelasin dengan bahasa yang mudah saja ya. Oke, aman banget Pak Raffi. Kita bakal bikin simple, tapi tetap akurat kok. Yang penting Pak Raffi bisa dapet insight yang jelas buat pertimbangan Pak Raffi ke depan. Iya, betul banget. Jadi, kita pengen para yakin kalau Bluebird itu punya masa depan yang cerah. Dari sisi bisnis oke, dari sisi keuangan juga sehat. Oke, bisa langsung dimulai saja presentasinya. Bisa. Jadi kita akan mulai dari laporan keuangan Bluebird-nya dulu. Oke, halo Pak Raffi. Jadi sebelum kita membahas tentang angka-angka yang ada di laporan, kita kenalan dulu sama istilah yang ada di laporan posisi keuangan. Ya, betul banget nih. Karena soalnya banyak orang kalau kata aset, liabilitas, sama ekuitas langsung bingung. Padahal nggak kok kalau dijelasin pakai contoh sehari-hari. Pertama itu ada aset. Ini simpel banget. Aset itu bisa kita katakan sebagai semua yang dimiliki perusahaan yang punya nilai ekonomi. Bisa berupa uang tunai, piutang dari pelanggan, mobil taksi, bahkan gedung. Nah, aset itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, aset lancar atau harta yang bisa dicairkan jadi uang tunai dalam waktu maksimal 1 tahun. Contohnya kayak kas, piutang, atau persediaan. Jadi ini ibarat tabungan jangka pendek. Nah, yang kedua, itu aset tidak lancar, yaitu harta yang dipakai untuk jangka lebih dari 1 tahun. Contohnya kayak armada taksi, tanah, gedung, atau investasi jangka panjang. Ini ibarat rumah atau kendaraan yang kita punya, bukan buat dijual cepat, tapi dipakai buat jangka panjang. Kemudian kita lanjut ke liabilitas. Liabilitas ini artinya utang atau kewajiban perusahaan yang harus dibayar ke pihak lain. Nah, sama kayak aset, liabilitas juga dibagi dua. Yang pertama, liabilitas jangka pendek, yaitu utang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Ya, utang usaha ke pemasok, pajak yang belum dibayar, atau cicilan
tempo tahun ini. Yang kedua, liabilitas jangka panjang atau utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Misalnya, pinjaman bank jangka panjang atau kewajiban karyawan. Ibarat bahasa simpelnya, liabilitas jangka pendek itu kayak tagihan listrik sama cicilan bulanan. Sedangkan liabilitas jangka panjang itu kayak KPR rumah yang tenornya sampai 15 tahun. Nah, terakhir ada ekuitas. Ini bagian yang menarik buat info. Ekuitas adalah selisih antara aset dengan liabilitas, alias berapa banyak nilai perusahaan yang benar-benar jadi milik pemegang saham. Dan perlu diketahui, di dalam ekuitas juga ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada modal saham. Simpelnya itu uang yang ditanamkan pemegang saham saat membeli saham di perusahaan. Kemudian ada tambahan modal disetor. Biasanya ini itu adalah selisih harga saham saat IPO atau penerbitan saham baru. Kemudian yang ketiga ada saldo laba. Apa itu saldo laba? Nah, itu tuh akumulasi keuntungan yang udah didapat perusahaan, baik yang udah ditentuin penggunaannya, misalnya buat cadangan kas atau belum ditentuin penggunaannya. Nah, jadi kalau diibaratkan, aset itu rumah dan semua barang di dalamnya. Liabilitas itu cicilan rumah sama utang kartu kredit. Sedangkan kredit itu sisa nilai rumah yang benar-benar jadi milik kita sendiri setelah dipotong sama orang. Oke, nah untuk rumus aset sendiri tuh gampang banget. Bisa kita katakan bahwa aset itu rumusnya adalah liabilitas ditambah ekuitas. Nah, oke. Kemudian kita lanjut untuk membahas tentang laporan keuangan di perusahaan kami yaitu PT Bluebird tahun 2024. Nah, Pak Raffi nggak usah khawatir karena kita bakal ngejelasin dengan bahasa yang simple dan gampang dan tentunya nggak akan bikin Pak Raffi pusing. Betul banget nih. Jadi intinya, laporan keuangan ini menunjukkan posisi keuangan PT Bluebird per 31 Desember 2024. Kita bisa lihat gimana aset, liabilitas, sama ekuitasnya berubah dibanding tahun 2023. Oke, pertama kita bisa lihat aset atau harta perusahaan. Total aset di Bluebird itu sekitar pada tahun 2024 itu sebesar 8,44 triliun rupiah. Naik dari tahun sebelumnya yang cuma berkisar 7,58 triliun rupiah. Artinya bisa kita katakan bahwa perusahaan kami makin besar secara aset. Betul, dari total itu, aset lancar alias harta yang dicairkan kayak kas, piutang, dan investasi jangka pendek jumlahnya 1,79 triliun rupiah. Yang paling besar ada di kas dan setara kas, sekitar 1,16 triliun rupiah. Jadi, nilai perusahaan PT Bluebird ini aman dan cukup kuat. Sedangkan aset tidak lancar kayak armada taksi, gedung, dan aset jangka panjang lainnya nilainya berkisar 6,64 triliun rupiah. Jadi memang bisa dikatakan bahwa perusahaan kami, PT Bluebird ini kekayaannya mayoritas di kendaraan dan aset operasional berjalan. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai aset, selanjutnya akan saya bahas mengenai liabilitasnya atau kewajiban. Jadi total liabilitas tahun 2024 di PT Bluebird ini ada di angka 2,44 triliun rupiah dari 1,94 triliun rupiah di 2024. Kalau kita pecah, liabilitas jangka pendek atau simpelnya utang yang harus dilunasi dalam waktu setahun sebesar 1,8 triliun. Sedangkan liabilitas jangka panjang atau utang yang lebih dari setahun seperti pinjaman bank jangka panjang itu sebesar 1,53 triliun. Jadi memang ada kenaikan utang. Tapi kalau dibandingin sama asetnya yang 8,44 triliun rupiah di sini masih sehat banget. Berarti walaupun masih ada utang,
tapi mereka tetap aman ya. Utang masih bisa ditampung sama aset yang ada. Nah, betul banget Pak Raffi. Rasio antara aset dan kewajiban Bluebird tuh sehat banget. Kita masih punya kapasitas buat ekspansi tanpa harus khawatir soal beban utang yang berlebihan. Nah, kemudian bagian paling menarik untuk para investor seperti contohnya Pak Raffi ini adalah ekuitas. Artinya modal bersih yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, Pak Raffi, total ekuitas yang dimiliki oleh PT Bluebird di tahun 2024 itu sebesar 5,99 triliun rupiah, naik dari 5,63 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Jadi modal yang bisa dinikmati pemilik saham ini semakin besar. Dan perlu Pak Raffi ketahui, kenaikan ekuitas ini datang dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Yang naik cukup banyak, dari 2,70 triliun rupiah jadi 3,06 triliun rupiah. Artinya, perusahaan kami berhasil untuk ngumpulin laba yang belum dipakai atau dibagikan. Betul banget. Jadi singkatnya, berarti 2024 makin kuat secara keuangan, aset bertambah, ekuitas naik, walaupun utang juga meningkat, tapi masih dalam aman. Dan buat investor, ini adalah sinyal positif. Perusahaan punya arus kuat, aset besar, dan modal bersih yang terus naik. Ini bisa jadi peluang untuk jangka panjang yang mungkin bisa dikatakan cukup menarik. Nah, itu dia tadi Pak Raffi penjelasan singkat mengenai laporan posisi keuangan PT Bluebird 2024. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami mengenai penjelasan laporan laba rugi dari PT Bluebird di tahun 2024. Oke, Pak Raffi, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Ini bagian yang biasanya paling dicari sama investor. Nah, jadi di tahun 2024, Bluebird berhasil catat pendapatan neto sebesar 5,04 triliun, naik dari tahun 2023 yang sebesar 4,42 triliun. Mayoritas cuan masih datang dari layanan taksi sebesar 3,58 triliun, sisanya 1,46 triliun dari layanan non-taksi seperti bus, sewa mobil, dan jasa lainnya. Dari sisi biaya, beban langsung kayak bahan bakar, perawatan armada, gaji karyawan, dan lain-lain itu tembus 3,41 triliun. Sementara beban usaha operasional perusahaan itu sebesar 90,95 miliar. Setelah dipotong semua itu, perusahaan masih pegang laba usaha sebesar 634 miliar, lebih tinggi dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 541 miliar. Selain pendapatan inti, Bluebird juga dapat tambahan dari pendapatan lain. Misalnya bunga, penjualan aset dan denda. Meski ada juga beban keuangan, itu utang dan bunga serta rugi pelepasan aset, total tambahan neto di pos ini tuh sebesar 121 miliar. Hasil akhirnya, setelah dikurangi beban pajak 163 miliar, Bluebird bawa pulang laba tahun berjalan 592 miliar. Angka ini naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 463 miliar. Kalau dihitung plus penghasilannya, itu misalnya penyelesaian imbalan kerja. Laba komprehensif tahun 2024 mencapai 599 miliar. Seperti itu Pak Raffi, laba ruginya. Wah, jadi mereka udah pulih ya. Kan sempet banget, berat banget pas pandemi. Benar, tahun pandemi pendapatan mereka anjlok, bahkan sempat rugi. Tapi sekarang kondisinya jauh lebih baik, pendapatan naik, biaya operasional bisa dikontrol, jadi akhirnya mereka bisa catat lagi, laba lagi. Ini bukti kalau Bluebird punya kemampuan reservasi yang kuat. Nah, selanjutnya
Di sini akan dijelasin sama teman kita, Aika, yaitu laporan perubahan ekuitas. Nah, yang terakhir ini adalah laporan perubahan ekuitas Pak Raffi. Laporan ini menunjukkan gimana nilai perusahaan buat pemegang saham yang akan berubah dari tahun ke tahun. Dari data tahun 2023 hingga 2024, ekuitas Bluebird naik dari 5.631.438 di tahun 2023 menjadi 5.994.988 di tahun 2024. Artinya, di sini ada perubahan yang nyata yang bisa langsung menguntungin si pemegang saham. Jadi kalau waktu investasi sekarang, ada kemungkinan nilai investasi saya akan naik ya seiring pertambahan ekuitas. Ada banget Pak Raffi, karena kenaikan ekuitas itu menunjukkan kalau nilai perusahaan semakin tinggi. Jadi bukan cuma aman, tapi ada potensi return yang menarik untuk investor. Nah, oke Pak Raffi. Kalau kita rangkum, Bluebird ini punya 3 poin penting. Pertama, posisi keuangan kami solid dengan aset lebih besar dari kewajiban. Kedua, laba kami di PT Bluebird udah kembali positif setelah masa sulit. Dan ketiga, ekuitas pemegang saham tuh terus bertumbuh. Dan kombinasi dari ketiga ini bikin Bluebird cukup ideal buat investor seperti Pak Raffi yang tentunya sedang mencari perusahaan stabil tapi tetap punya prospek yang tinggi. Oke, penjelasannya clear banget. Jadi sekarang saya benar-benar punya gambar lengkap. Bukan cuma dari strategi bisnisnya, tapi juga kondisi keuangannya. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak Raffi. Setelah saya dengar penjelasan dari kalian, saya jadi makin yakin untuk investasi di perusahaan ini. Dari laporan laba rugi sendiri, Bluebird sudah mulai untung dari kemarin-kemarinnya. Jadi saya mulai yakin untuk proses kedepannya pasti bakal bagus. Wah, jadi Pak Raffi mulai tertarik ya buat investasi di Bluebird. Ya, saya sudah putuskan saya akan investasi di sini. Mantap, keputusan yang sangat bagus Pak Raffi menurut saya. Dan kami yakin kalau investasi yang Pak Raffi berikan akan memberi dampak yang baik ke depan. Selamat bergabung di keluarga besar Bluebird, Pak Raffi. Terima kasih kalian. Senang aja Pak Raffi di sini tuh kalau investasi nggak kayak mantan, nggak ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Iya lagi.